Halo, apa kabar teman-teman, jumpa lagi bersama saya Rizky. Jadi untuk video kali ini Rizky pengen unboxing dan review STB Access Go Genius teman-teman. Nah, jadi untuk STB nya ini beda jika dibandingkan dengan STB Access Go Genius yang kemarin Rizky review. Jadi seperti apa aja perbedaannya, kita langsung unboxing aja teman-teman. Untuk bagian depannya teman-teman kayak gini, bagian bawah, bagian kanan, bagian kiri, bagian atas, dan bagian belakangnya. Oke, jadi teman-teman yang kita dapatkan di paket penjualannya itu, oke, jadi untuk yang pertama dia ada manual penggunanya teman-teman. Jadi kayak gini. Kalau dilihat sih kayaknya dia nggak ada kartu garansinya. Seriusan, ini nggak ada kartu garansinya loh, cuman ada buku manual doang. Terus yang kedua ada remote-nya. Untuk remote-nya kayak gini teman-teman. Seperti biasa kalau remote kayak gini itu dia universal, bisa ke STB yang lain juga, kecuali kalau STB Matrix biasanya dia nggak bisa teman-teman. Kalau Rizky sih jujur prefer lebih baik remote yang kayak gini, soalnya dia lebih tebal, terus dia juga bisa ke STB Cina yang lainnya. Kalau ke STB Matrix dia nggak bisa. Terus untuk selanjutnya ini ada kabel RCA teman-teman. Untuk kabel RCA nya ini dia biasa aja seperti STB yang lainnya. Kalau STB yang lain biasanya sih ada yang lebih bagus, kayak merek Sogo, dia lebih bagus, bahannya lebih kuat. Kalau ini sih biasa aja lah. Untuk panjangnya dia sekitaran 1 meter lah. Terus untuk selanjutnya dia nggak dapat baterai ya teman-teman. Awalnya Rizky beli STB Access Go Genius ini sebenarnya tujuannya karena dia itu dapat baterai biasanya. Cuman untuk kali ini dia nggak dapat baterai, sayang sekali. Jadi kalian harus beli baterainya lagi teman-teman. Jadi untuk penampakan bagian depannya kayak gini. Bagian atas, bagian kanan, kiri, bagian bawah, dan bagian belakang. Jadi itu dia teman-teman unboxingnya. Kita langsung ke reviewnya aja, let's go. Nah, jadi teman-teman ini dia tampilan dari STB Access Go yang kali ini Rizky review. Jadi teman-teman ternyata chipsetnya ini dia beda teman-teman jika dibandingkan dengan STB Access Go Rizky yang sebelumnya. Untuk STB yang kali ini Rizky review, dia itu menggunakan chipset Goxin ternyata. Dan yang pasti sih kalau menurut Rizky pribadi lebih bagusan chipset Goxin ini teman-teman. Kenapa? Karena dia tampilannya lebih enak aja dan pengaturannya dia lebih lengkap teman-teman. Terutama di pengaturan transparansi, terus brightness, kontras, hue. Pokoknya itu pengaturan itu dia ada teman-teman kalau chipset ini. Kalau untuk STB yang kemarin itu dia nggak ada pengaturan yang tadi Rizky sebutin. Kelebihannya apa kalau ada pengaturan yang tadi Rizky sebutin? Kelebihannya itu kalau misalkan TV kalian gambarnya itu kurang bagus, atau TV kalian layarnya itu udah rusak, kalian bisa akalin teman-teman biar gambarnya itu jadi bagus di pengaturan yang tadi itu teman-teman. Pengaturan brightness, kontras, transparansi, dan hue tadi. Oke, kita langsung setup aja teman-teman. Jangan lupa untuk kode pos-nya kalian isi ya teman-teman, sesuai dengan daerah kalian. Karena jika suatu saat ada gempa bumi atau yang lainnya, pemberitahuan dari STB ini itu atau dari negara mungkin ya, dia bakalan muncul di TV kalian. Jadi ini penting teman-teman untuk kode pos diisi ya. Oke, kita mulai cari sinyalnya. Nah, jadi teman-teman kalau chipset Goxin itu tampilannya kayak gini. Buat kalian yang bingung kenapa gambarnya itu ada kedip-kedipan kayak gini nih ya, kedip-kedipan jalan,
Itu karena akibat dari layar TV-nya itu terang banget teman-teman. Jadi kameranya itu nggak bisa menangkap cahayanya. Kalau TV-nya TV LCD atau LED sih nggak bakalan kedip-kedipan kayak gini teman-teman. Karena berhubung ini TV tabung, jadi pas direkam sama HP atau kamera dia bakal kedip-kedipan kayak gini gambarnya. Sebenarnya mah aslinya gambarnya normal, nggak kedip-kedipan kayak gini. Kalau untuk daerah Rizky ini dapat 44 channel teman-teman kisarannya. Kalau kalian pengen dapat channel yang banyak, Rizky saranin sih kalau untuk daerah-daerah yang pedalaman kayak gitu kalian pakai antena yang ada boosternya atau antena yang bisa muter sendiri teman-teman. Itu penangkapannya bisa lebih banyak lagi. Kalau misalkan kalian rumahnya di daerah kota Jakarta gitu atau Bekasi, seharusnya sih kalau pakai antena yang biasa juga tanpa booster bakalan dapat channel banyak teman-teman. Jadi tergantung dari daerah kalian, nggak harus pakai antena yang ada boosternya. Nah ini udah dapat 44, terus itu ini EWS buat pemberitahuan dini kalau ada bencana, terus radionya dia dapat 3 teman-teman. Nah jadi teman-teman untuk pengaturan yang tadi Rizky maksud itu yang ini ya, nih Rizky tunjukin ke kalian. Nih pengaturan OSD, dia itu biasanya nggak ada kalau chipset Sun Plus. Kalau STB yang kemarin, yang akses gue kemarin, dia nggak ada pengaturan OSD ininya. Kalau yang ini dia ada pengaturan OSD. Nah jadi di sini teman-teman transparansinya bisa diatur, kecerahannya bisa, chromanya bisa, kontrasnya bisa, dan OSD timeoutnya juga dia bisa diatur teman-teman. Jadi kalau misalkan TV kalian gambarnya kurang bagus bisa diatur di sini ya teman-teman. Untuk tampilannya kayak gini. Sekilas sih teman-teman untuk gambarnya bagus, untuk suara dia bagus, normal semua. Untuk respon remote-nya juga dia bagus teman-teman, nggak ada kendala sama sekali. Dan untuk ininya teman-teman, dia tombolnya lengkap, terus untuk USB-nya dia hanya ada satu di depan. Tombol lengkap, USB hanya ada satu, terus ini panel apa namanya, ininya juga normal. Kalau untuk bagian belakang ini yang bagus sih teman-teman kalau menurut Rizky. Jadi untuk STB Access Go yang kemarin Rizky beli itu dia lubang RCA nya cuman ada satu pasang doang, atau cuman ada satu baris doang. Kalau untuk yang ini dia RCA nya ada 2 pasang, di atas dan di bawah. Jadi kalau misalkan kalian punya TV 2 biji, TV tabung atau TV LCD LED, kalian bisa sambungkan ke STB ini. Jadi STB nya 1 tapi TV nya itu bisa 2 teman-teman, TV tabungnya gitu. Kalau TV kalian ngedukung RCA bisa disambungin ke sini. Jadi nggak cuma 1 yang disambungin, bisa 2 TV. Untuk HDMI juga dia bisa. Ini untuk TV-TV LCD, LED biasanya dia pakai HDMI. Ini untuk RF outnya, terus antena di sini, terus udah nggak ada lagi teman-teman. Yang pasti sih kalau untuk tombol dan port dia lengkap teman-teman. Hanya saja untuk USB-nya cuma ada 1 di depan. Untuk panas sih teman-teman, panasnya normal, dia cuman hangat aja. Kalau untuk panas sendiri, kalau menurut Rizky pribadi sih jujur aja panas itu nggak begitu penting, karena STB itu panasnya itu mirip-mirip teman-teman, mau STB Matrix mau STB Cina dia sama aja. Kalau kalian pengen awet itu kalian pasang pendingin di atasnya, atau habis make kalian cabut listriknya atau colokannya, jadi biar STB nya itu nggak nyala terus kayak gini. Jadi habis make
kalian cabut colokannya kayak gini. Nah kan dia mati, jadi dia lebih awet teman-teman. Gitu tips biar STB nya itu awet. Jadi mau merek Matrix, mau merek apa aja, kalau misalkan STB nya itu tetap dicolokin ke listrik, dia bakalan cepet rusak. Dan kalau misalkan kalian cabut colokannya, dia bakalan awet. Banyak juga yang beli STB ke Rizky saranin kayak gitu, sampai sekarang alhamdulillah nggak ada yang rusak. Kalau untuk desain sih dia samanya itu kayak STB HD TV yang dulu, yang ini, yang dulu pernah Rizky review, mirip banget kayak gitu teman-teman. Untuk chipsetnya juga dia sama kayak HD TV yang itu, chipsetnya sama, terus ininya sama, apa namanya, tombol-tombolnya. Kalau untuk portnya sih, kalau HD TV itu dia USB-nya ada 2 pasang, depan dan belakang. Cuman untuk kali ini dia cuma 1 di depan. Kalau untuk tampilan sendiri, karena ini chipsetnya itu dia chipset Goxin, tampilannya itu simple teman-teman. Simple dan enak dipakai. Perpindahan ininya juga termasuknya cepat lah teman-teman. Kalau kalian pengen perpindahan channelnya itu yang cepet banget, STB HD TV yang kemarin Rizky review yang ini, itu dia lebih cepat banget teman-teman perpindahan channelnya. Kalau untuk STB ini dia sedang aja. Terus dia dari segi desain ininya juga, daftar channelnya dia sedang teman-teman, nggak gede nggak kecil. Terus adanya di pinggir. Nah terus untuk bar ininya juga nih, bar ininya dia nggak gede nggak kecil, pas. Nah teman-teman, jadi kali ini Rizky coba STB nya di TV LCD teman-teman. Nah bisa kalian lihat gambarnya nggak kedip-kedipan kan. Kalau Rizky deketin kameranya, dia nggak bakalan kedip-kedipan. Dijauhin juga kameranya nggak kedip-kedipan kayak TV tabung kan. Untuk aplikasi yang didukung di STB ini teman-teman, dia ngedukung aplikasi YouTube kalau di boxnya. Tapi kalau untuk di menunya, dia ada ini nih, ada A+, terus untuk internet di sini dia ada cuaca, ada RSS reader, dan ternyata teman-teman, dia ada IPTV. Wih keren juga nih STB, bagus nih untuk fiturnya, dia lumayan lengkap teman-teman. Kalau dibandingin sama STB Access Go yang kemarin, jujur lebih bagusan ini. Dia ada IPTV, terus aplikasi yang didukung juga kayaknya sih lumayan juga sih, ada E+, ada YouTube. Kalau untuk TikTok dan yang lainnya sih Rizky kurang begitu tahu ya teman-teman. Untuk kecerahan panel ininya yang warna hijau ini, dia juga bisa diatur teman-teman. Dia kecerahannya ada tengah, ada penuh, ada rendah. Di sini ada tampilan LED-nya juga, dia bisa diatur, ada channel sama nomor, waktu, dan itu doang pilihannya. Ini ada standby show time-nya, dia bisa on atau off. Ini untuk kecerahan tengah, ini penuh, ini rendah. Overall sih teman-teman, untuk STB ini recommended banget buat dibeli. Kalau dibandingin sama STB Access Go Rizky yang kemarin, lebih worth it yang ini teman-teman, lebih bagus yang ini. Chipsetnya ini dia Goxin, lebih enak tampilannya. Terus portnya dia lebih banyak RCA nya, dan bagus lah intinya. Oke teman-teman, itu dia video kali ini, semoga menambah wawasan ke kalian. Buat kalian yang lagi nyari STB, seperti biasa jangan lupa like dan komen di bawah buat kalian yang pengen bertanya, dan subscribe juga buat kalian yang belum, biar kalian gak ketinggalan video dari Rizky selanjutnya. Rizky pamit, bye bye.